Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom. Salam kebajikan, salam rahayu, salam taklim makrifat. Kajian ilmiah metafisika tasawuf Islam. Kali ini adalah edisi yang ke-21. Judulnya adalah Membaca Quran Qadim. Yang Quran ini tidak berlafal huruf, berupa nur, berupa cahaya di atas cahaya, yang itu orisinil turunnya lewat jalannya wahyu. Biar kita samakan persepsi dulu. Ada Quran Mushaf yang terdiri dari 30 juz itu. Kemudian ada lagi Quran lagi yang berupa ayat-ayat di alam semesta, yang itu sekalipun air lautan dijadikan tinta, kayu di hutan dijadikan pena, nggak akan bisa menulis kebesaran akan Allah Ta'ala. Dan yang ketiga adalah Quran yang di hati sanubari. Tetapi jika yang tidak ketemu yang ketiga ini, maka mushaf pun akan tidak memberikan makna kecuali sedikit. Banyak orang berlalu lalang di muka bumi tanpa bisa mengambil hikmah kecuali sedikit. Karena Quran itu firman Allah, maka Quran itu ada di dimensi tak terhingga, sempurna, mutlak. Yang mutlak itu sifatnya unlimited, undefinisi, dan undeskripsi. Sementara manusia ada di dimensi relatif, maka relatif tidak mungkin bisa membaca mutlak, terbatas tidak mungkin mau menerima kapasitas yang tidak terbatas. Pasti pecah. Nah, misalkan handphone resolusi 1000 megapiksel, kemudian menerima materi yang resolusinya 5000 megapiksel. Tentu resikonya, peluangnya ada dua. Kalau nggak HP-nya yang error hang, atau format yang diterimanya pecah-pecah atau rusak. Maka betul di Al-Waqiah 35 bahwa engkau tidak akan bisa menyentuh Quran kecuali oleh roh-roh yang disucikan. Menyentuh saja nggak bisa, apalagi membaca. Kecuali lewat engkau dibersihkan dulu ruhmu, dan baru ada sambungan hubungan engkau dengan Allah Ta'ala, dan barulah engkau bisa menerima getaran-getaran gelombang wahyu. Karena Quran yang asli tentu tidak dibahasakan dengan bahasa manusia. Yang dibahasakan dengan bahasa manusia adalah telah tertranslate melewati kolbu dari manusia yang membawa nur Quran itu sendiri di zamannya masing-masing. Nur itu lewat Siddhartha Gautama menjadi kitab Veda. Nur yang masuk kepada Rasul Hindu menjadi kitab Bhagavad Gita dan sebagainya. Nur yang masuk ke Nabi Isa menjadi kitab Nasrani. Nur yang masuk ke dalam diri Nabi Muhammad tertranslate menjadi kitab Quran. Tentunya nur ini tetap sama, yang berasal dan turun dari Tuhan yang sama. Tetapi ibarat kaset yang pitanya ini terbaca oleh tip, tapi muncul di speakernya seorang Nabi Muhammad tertranslate menjadi kitab Quran. Tertranslate keluar suara lewat speakernya Nabi Isa menjadi kitab Injil dan sebagainya. Tetapi bahan dasarnya ini adalah nur yang sama, yaitu turun dari Tuhan yang Maha Kuasa, atau Allah Bapa, atau Allah, atau Sang Yang Widi, atau sebagainya. Biar kita tidak saling klaim ini benar, yang lain salah, ini itu, makanya kita terangkan lebih general lagi, biar kita bisa saling menghormati satu dan yang lainnya. Quran Qadim ini adalah berupa nur. Bisa dilihat di Asy-Syura 52. Demikianlah kami wahyukan roh daripada ketetapanku. Sebelumnya kau tidaklah mengerti apa itu kitab Quran, tidaklah mengerti apa itu iman. Demikian ini kami jadikan nur
Sebelumnya engkau tidak akan bisa mengerti itu Quran. Juga kita pun gak akan ngerti. Tapi dirupakan nur, kemudian ditanamkan ke dalam kolbu seorang manusia yang lanjutannya adalah dipilih, dikehendaki di antara hamba-hamba kami, yaitu manusia-manusia khusus yang dibaiat. Bisa dilihat ya, Quran ini adalah datang dari sisi Allah, tentu berupa nur Allah. Yang bisa membaca firman-Nya tentu Dia sendiri. Maka manusia untuk bisa membaca Quran Qadim mesti beserta nur Allah juga. Tanpa nur Allah nggak mungkin. Kenapa? Yang bisa sampai pada matahari adalah cahayanya. Yang sampai pada Allah pun adalah cahayanya. Nah, yang mengerti itu dari Allah, tentu ya cahayanya sendiri. Karena Allah dan nurnya itu tidak terpisahkan. Yang berhampir sampai pada Allah adalah nurnya sendiri. Maka siapapun untuk berhampir kepada Allah mesti beserta nurnya, beradaptasi dengan nurnya, lambat laun pun menjadi nurnya, dan nurnya itulah yang bisa kembali berhampir akan Allah Ta'ala. Di awal ayat ada kalimat wahyu. Berarti dalam hal ini siapapun yang menerima nur iman dan nur kitab, mereka itu berpeluang akan terhubung dengan Allah langsung. Yang itu bisa dibalik tabir, bisa lewat Rasul, atau lewat wahyu gitu. Nah, artinya pandangan orang dahulu kan yang bisa menerima wahyu adalah para nabi atau para Rasul. Ternyata di ayat ini adalah bagi yang dikehendaki, dipilih di antara hamba-hamba kami yang mereka ini menerima nur iman dan nur kitab. Artinya apa? Dalam diri manusianya itu diaktifasi ruhnya. Yang awalnya di alam jasmani, alam akal, ruhnya belum teraktivasi, belum tersentuh. Karena ruh itu dibangkitkannya mesti dimatikan dulu badan akal dan jasmaninya. Baru ruh itu dibangkitkan. Makanya kata Nabi, mutu qabla an tamutu. Ruh yang dibangkitkan ini dibersihkan. Kemudian ditanamkan unsur nur Allah. Yang nur inilah yang bisa membaca gelombang Allah. Kalau akal tidak akan bisa. Akal nggak bisa masuk ke alam ruh. Akal itu lumpuh. Baru tidur saja lumpuh, apalagi pingsan, apalagi mati. Sedangkan perjalanannya kita mestinya ada di alam cahaya, yaitu ruhmu mestinya beradaptasi mi'raj kehadirat Allah Ta'ala. Maka yang berpeluang untuk ditanamkan unsur Allah atau faktor Allah ini atau nur Allah ini adalah ruhmu yang ada di balik badan jasmanimu. Nah, makanya membaca Quran Qadim itu masih dengan gelombang cahaya di alam cahaya dan menggunakan faktor cahayamu. Nah, ada unsur di balik manusia yaitu ruh yang ditempeli dengan unsur Allah, atau orang banyak menyebut Nur Muhammad dan sebagainya itu. Tanpa itu nggak mungkin bisa membaca getaran-getaran yang maha tinggi, maha halus, maha latif, maha mutlak. Mutlak itu tidak bisa terbaca. Nah, contohnya misalkan ya, ultrasonik itu ada gelombang bunyi yang tingginya sangat tinggi yang tidak terbaca oleh ambang batas telinga manusia. Tapi ada, itu masih ultra. Ultra di atasnya lagi masih ada ultra lagi, di atasnya masih ada ultra lagi. Yang itu kata Nabi, saat Mi'raj menerangkan ada 7 lapis langit ultra atau langit akhirat yang baru nanti akan ketemu maha sadar, maha sonor, maha ruh atau Allah Ta'ala sendiri. Maka jangan pakai akal untuk bisa Mi'raj, jangan pakai akal untuk membaca Quran Qadim. Tidak mampu, pecah kepalamu. Nah, jelas di Al-Waqiah 79 tidak mungkin engkau menyentuh Quran itu kecuali oleh roh-roh yang disucikan. Nah, jelas kan? Bukan oleh matamu jasmani, bukan. Dan juga lihat di Al-Bayyinah ayat 6. Nah, di situ menerangkan adanya sebutan ahli kitab. Ahli kitab ini dahulu diartikan banyak orang adalah orang Yahudi dan Nasrani. Bukan itu. Ahli kitab itu adalah orang yang membaca kitab, baik itu Injil, Taurat, Zabur, atau Quran, yang tidak memakai
nur Allah, tidak memakai faktor Allah, tidak memakai unsur mutlak yang turun dari Allah. Maka mereka ini hanya membaca dengan mata dan panca inderanya dan akalnya. Mereka di akhir ayat itu kan ada ancamannya adalah neraka jahanam. Karena nggak akan mampu kamu, pasti rusak. Nah, namanya HP resolusi 1000 megapiksel kan nggak mungkin kalau mau membaca yang resolusi 10.000 megapiksel, apalagi unlimited megapiksel, ya pasti pecah, rusak. Sudah rusak pasti rusak. Itu jelas itu. Karena nggak mungkin dibaca dan kamu resikomu akan diancam neraka jahanam. Nah, yang bisa membaca firman-Nya tentu dia sendiri. Nah, dia menghampiri alamnya manusia lewat nurnya, dan nurnya itulah yang bisa membukakan hijab, menuntun roh manusia untuk bisa menerima getaran-getaran hubungan wasilahmu dengan Allah Ta'ala. Yang itu nanti tergantung, jadi seberapa besar nur yang kau rawat, kau besarkan, artinya tentu atas izin Allah lewat sistem ketuhanan. Jika nurmu lemah, engkau pun gak akan pernah bisa mengerti, memahami isyarah, petunjuk. Yang Quran sendiri ada di 3 dimensi nantinya, 3 fungsi utama, yaitu petunjuk, pembeda, dan penjelas. Hudalinas wal furqan, dan penerang atau penjelas. Maka jika sinyalmu atau nurmu kurang support atau sinyalmu putus-putus, engkau pun tidak bisa menerima petunjuknya Allah, atau juga tidak bisa membedakan mana yang Allah benarkan dan salahkan, mana yang hak dan batal, mana yang ini. Kamu pun gak akan mampu. Dan juga tidak akan bisa menerangi jalan hidupmu dunia dan akhirat. Untuk bisa membaca alam 3G, jaringan 3G, ya mesti pakai sinyal 3G. Dan untuk membaca sinyal 4G ya mesti pakai sinyal 4G. Untuk masuk ke jaringan 5G, alat pembacanya mesti 5G. Lah kalau ini adalah jaringannya adalah mutlak tak terhingga, engkau pun mesti memakai jaringan yang mutlak tak terhingga. Tapi dari 3G-mu mesti naik gelombangmu. Itulah nur. Nurmu pun mesti bertambah. Baru engkau bisa membaca apa yang ditunjuki Allah atau dipetunjuki Allah, apa yang dibedakan Allah, dan apa yang diterangkan Allah ke dalam jalanmu atau prosesmu sebagai manusia. Jadi tidak sembarang manusia yang bisa membaca Quran, hanya manusia yang di dalam kalbunya telah ditanamkan unsur Allah, nur Allah, yang itu yang apabila kita analogkan ya. Pertama itu adaptasi itu misalkan kalau sinyalnya lemah itu masih berupa morse. Ini kias ya. Kita nggak tahu ini apa ini. Kadang berupa kedutan, kadang berupa apa. Bertambah lagi nurnya. Nanti berupa suatu bayangan pikiran. Loh, aku kok tiba-tiba ini ya. Ini ya. Yang dia nggak tahu. Nurnya bertambah, nanti makin jelas. Makin jelas. Berupa suara. Kemudian berupa slide. Seperti gambaran yang bisa kita lihat. Nantinya adalah menjadi kenyataan yang bisa kita lihat di alam fakta, nyata, realita, yang itu adalah hakul yakin. Jadi engkau akan menerima kitab yang sama dengan yang diterima oleh rasul-rasul dahulu. Tetapi dengan sudut pandangmu sendiri, di zamanmu sendiri, dengan budayamu sendiri, dengan kondisi existingmu sendiri. Jadi bukan kita mengacu pada kitab zaman 1500 tahun yang lalu, atau 3000 tahun yang lalu, atau 6000 tahun yang lalu. Mesti di zamanmu sendiri, sudut pandangmu sendiri. Tetapi yang sama itu adalah nurnya, yang membedakan adalah zaman dan existingnya. Nah itu. Nah, masa di zaman kuno 1500 tahun yang lalu misalkan surga isinya bidadari, masa beneran? Masa kok dilogikan di zaman ini seperti itu? Ya enggak lah, itu kias-kias. Makanya karena Islam itu ilmiah itu bisa diriset, bisa dinalar, bisa ditelaah.
kemudian sesuai dengan nalar ilmu pasti, kemudian sesuai dengan existing zaman, sesuai dengan sudut pandang semua orang. Artinya mesti sesuai dengan zamanmu sendiri, karakteristikmu sendiri. Itu. Jadi kitab di alam nur itu semuanya sama, yaitu berupa nur juga. Lihat di kitabnya orang Hindu, Buddha, Nasrani, semua menyebut kitab itu adalah cahaya. Bukan yang tulisan itu. Itu terlalu bahasa manusia, bahasa Rasul yang membawanya di masing-masing zaman Rasulnya. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Jadi hati-hati. Demikian pentingnya orang mencari nur Allah itu, sehingga orang yang membaca Quran tanpa nur akan disebut sebagai ahli kitab dan diancam neraka jahanam. Yang jelas semua orang pasti tahu di Al-Waqiah 79 tidak mungkin tersentuh itu Quran kecuali oleh roh-roh yang disucikan. Jadi membaca Quran mesti pakai roh, dimensi roh, dan dimensi roh itu adalah dimensi di atas alam kematianmu. Dan engkau, wahai manusia yang ada di alam akal dunia, engkau mesti lewat jembatan dulu sehingga engkau bisa menyeberang ke dimensi rohanimu. Itu adalah baiat. Itu yang disebut dengan mutu qabla mutu. Baru kemudian engkau akan ketemu dengan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Engkau akan mempelajari atau beradaptasi untuk mengenal dirimu yang rohanimu, yang ternyata ujung rohanimu adalah mahruh atau Allah Ta'ala sendiri. Mudah-mudahan manfaat. Salam ta'lim ma'rifat, salam kebangkitan tasawuf ilmiah. Jangan lupa ikuti uraian ilmiah kami di FB, WA, YouTube, Instagram, Telegram, dan lain-lain. Dan bagi yang berniat serius ingin belajar, silakan hubungi admin. Bantu share uraian kami kemana-mana agar banyak saudara lain yang ikut tercerahkan. Wajib kita carikan wasilah, wajib kita cari pewaris Rasulullah zaman ini, wajib kita cari nur Allah agar engkau nyambung, agar engkau sampai, agar engkau kenal, agar engkau berhampir, agar engkau bisa pulang rohmu kepada Allah Ta'ala. Ilahi anta maksudi wa ridho kamalubi. Salam rahayu, salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.